Selamat pagi, siswa kelas 11 MIPA. Hari ini kita masih akan membahas tentang titik berat. Apabila di pertemuan sebelumnya Anda sudah melakukan praktikum titik berat, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan titik berat. Sepertinya Anda semua juga sudah membuat rangkuman seperti yang saya minta dan sudah Anda kirimkan ke aplikasi Jaga Ratu. Rangkuman yang sudah Anda buat itulah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan latihan-latihan soal yang sudah saya siapkan. Yang pertama, titik berat benda berupa garis, atau bisa juga kita katakan titik berat benda satu dimensi. Untuk contoh soal yang akan saya bahas, seperti yang sudah saya munculkan pada layar, perintahnya adalah menentukan koordinat titik berat susunan 6 buah kawat tipis berikut ini. Anda bisa melihat pada soal yang sudah saya siapkan ada 6 kawat yang ditunjukkan dengan warna merah. Ini kawat 1, kawat 2, kawat 3, jadi panjang mendatar ini ya. Kemudian kawat 4, kawat 5, dan kawat 6. Karena yang ditanyakan adalah koordinat, berarti nanti yang kita cari adalah berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, langkah awal adalah kita menentukan titik berat masing-masing garis yang ada. Garis yang pertama, garis ini ya. Ingat, berdasarkan catatan yang sudah Anda buat, kalau bendanya berupa garis lurus, maka titik beratnya pasti berada di tengah-tengah. Berarti kira-kira ada di sini. Kemudian titik berat garis yang kedua di sini. Titik berat garis yang ketiga, tengah-tengahnya berarti di sini. Titik garis yang keempat, titik garis yang kelima, dan garis yang keenam. Nah, inilah titik berat dari masing-masing garis. Dari gambar kita harus menerjemahkan dulu ya. Berarti di sini X1 adalah 20, Y1-nya naik ke atas, kalau ini 20 separuhnya berarti 10. Kemudian garis yang kedua, X-nya adalah 60, Y2-nya adalah 10. X3 di sini ya, berarti 40, Y3-nya naik ke atas, ketemu nilai 20. Sedangkan X4, X-nya tepat di 0, Y4 di antara 20 dan 40 berarti 30. X5, nah ketemu nilai 40, Y5 ada nilai 40. Kemudian satu lagi X6 dan Y6. X-nya adalah 80, sedangkan Y-nya di sini ketemu nilai 30. Nah, ini adalah modal awal kita. Nah, kemudian kita juga harus menentukan panjangnya. Kenapa kok kita pakai panjang? Karena di sini bendanya berupa garis. Berarti ukuran yang bisa kita peroleh hanyalah garis tersebut panjangnya berapa. Berarti kita tambahkan informasi panjang masing-masing garis. Garis yang pertama panjangnya 20. Garis yang kedua 20 juga. Garis yang ketiga dari 0 sampai ke sini berarti 80. Garis yang keempat panjangnya 20. Garis yang kelima
berarti ini 40 dan garis yang ke-6 20. Nah, kemudian untuk menentukan koordinat titik beratnya seperti yang sudah Anda catat kemarin ya, kita mencari XO. Nah, kalau XO yang kita cari berarti rumusnya adalah sigma X dikali L dibagi sigma L. Maksudnya apa? Berarti nanti kita menghitung masing-masing X kali L, kemudian kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah L-nya. Begitu pula untuk yang YO, tinggal X-nya kita ganti Y, berarti XYL per sigma L. Saya ulangi, YO sama dengan sigma dari Y kali L dibagi sigma L. Nah, sebelum kita menghitung, coba Anda perhatikan benda yang akan kita cari titik beratnya. Ini bisa kita katakan sebagai benda yang simetris. Simetris antara kiri dan kanan. Mengapa? Yang sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanan itu bentuknya sama, ukurannya sama. Apabila kita lipat tepat seperti ini, di bagian tengah sebagai sumbunya, maka gambar yang di sebelah kiri akan berhimpit dengan gambar yang di sebelah kanan. Maka tanpa Anda hitung, Anda bisa langsung menentukan karena bendanya itu simetris antara kiri dengan kanan, pasti titik beratnya berada tepat di tengah-tengah. Dalam hal ini XO pasti nanti ketemu nilainya 40. Nah, tapi pada contoh soal kali ini kita tetap akan menghitung semuanya terlebih dahulu. Nah, cara paling mudah adalah di sini tadi saya sudah menuliskan data, boleh dipakai sebagai bentuk tabel. Tinggal kita tambahkan di sini ada L kali X, kemudian di sini L kali Y, ya. Tinggal sekarang kita isi supaya mudah, langsung saja ya. L kali X 20 dikali 20 400, 60 kali 20 1200, 40 kali 80 3200, 0 kali 20 40 kali 40 80 kali 20 seperti ini. Kemudian gantian yang Y yang kita kalikan dengan L, 10 kali 20 ya, berikutnya 10 kali 20 lagi, 20 kali 80, 30 kali 20, 40 kali 40, 30 kali 20. Ini nulisnya saya yang nggak rapi ya, mohon maaf, nanti tinggal diurutkan saja. Nah, sekarang kita jumlah ini, masih kelihatan ya, saya tambahkan sedikit di sini. Kita jumlah sekarang di sini 0 0 6 8 ya, kemudian dengan 12 berarti 0 dapat 2 tambah 1 3 tambah 3 lagi 6 7 8 seperti ini. Kemudian yang L kali Y juga sama, kita hitung semuanya 0 0 ya, 4 dengan 6 jadi 10, 16, 22 dan 28. 2 tambah 1 3 4 seperti ini.
Kemudian untuk panjang keseluruhan, tambahkan juga di sini 20 tambah 20 40, 40 tambah 80, 120, 120 jadi 140, 180, kemudian 200. Panjang keseluruhan adalah 200. Betul ya? Cek dulu. 8 ya 200. Nah, sekarang kita lihat ini. Rumus XO-nya tadi sigma X kali L. Berarti di sini L kali X di total ketemu 8.000. Dibagi sigma L-nya adalah 200. Nah, lihat 8.000 bagi 200, 80 bagi 2 ketemu nilai 40 ya. Cocok seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan YO-nya? Di sini kita hitung sigma Y kali L 4.800 dibagi 200 ya. 02 buang 02 buang 48 bagi 2. Nah, berarti koordinat titik berat benda tersebut jawabannya adalah ZO dalam kurung XO-nya adalah 40, YO-nya adalah 20. Nah, ini contoh soal yang pertama.